Setiap penyakit tentu ada penawarnya. Jalan kesembuhan tiap orang berbeda, ada yang melalui jalan medis, obat tradisional, terapi asap rokok, bekam, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini admin ingin mengulas orang yang sembuh dengan cara yang mungkin terdengar tidak lazim, yaitu melalui wasilah air putih. Tentu terdengar aneh dan nyeleneh mengingat air putih sering kita pergunakan sekedar penghilang dahaga, namun ternyata bisa pula difungsikan sebagai obat penawar. Sejarah mencatat, Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini, selain menguasai berbagai macam bahasa, Sosrokartono juga mampu menyembuhkan penyakit pasiennya hanya memakai air putih. Dalam buku Panggil Aku Kartini saja, Pram mengutip kesaksian seorang dokter Belanda di CBZ, kini bernama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada tahun 1930-an, ia menyaksikan Sosrokartono bisa menyembuhkan wanita melahirkan yang menurut para dokter tak tertolong lagi. Wanita tersebut sembuh setelah minum air putih yang diberikan Sosrokartono. Belum lama ini, tanggal 23 Juni 2021, di kanal YouTube Pecinta Wali, ada kesaksian dari seorang bernama Pak Wirat, yang menderita penyakit lumpuh, sembuh, setelah minum air putih pemberian Gus Fuad Pleret. Pak Wirat itu dulu sakit lumpuh. Kemudian karena lantaran air sholawat majelis Gus Fuad Pleret berkas sekumpul, itu menjadi sembuh. Dulu sakit apa Mbak Wirat? Lumpuh kaki ya. Lumpuh kaki. Ya. Tapi sebelumnya dibawa ke rumah sakit? Belum. Terus waktu itu saya sakit lumpuh itu bilang sama Pak Kiai itu lewat Pak Roswan itu supaya dibawakan air sholawat untuk gantinya saya datang ke majelis maulid gitu. Jadi dulunya itu ketika Mas Ruslan menyampaikan Pak Wirat sakit gitu, terus Pak Kiai bilang ya dibawa ke sini gitu, terus Mas Ruslan bilang Pak Wiratnya itu nggak bisa jalan Pak Kiai, nggak bisa dibawa ke majelis maulid, terus sama Pak Kiai disuruh bawa air gitu ya, air mineral gitu, terus waktu itu ditaruh di depannya Pak Kiai gitu. Di depannya Pak Kiai pas Simbol Biror, posisinya juga masih di pendopo sini. Oh, di pendopo sini? Dulu. Pas masih waktu-waktu awal. Terus membawa air mineral, terus taruh di meja. Terus kalau dulu itu dibuka tutupnya. Gini. Oh, jadi dulu belum kayak gini ya? Pakai gelas apa pakai botol? Botol. Pakai botol. Jadi suruh sama Pak Kiai, oh ya berarti gantinya Pak Wirat hadir, tolong bawa air ditaruh di depanku gitu Pak Kiai. Terus habis itu dikasihkan Pak Wirat setiap hari, setiap malam Senin disuruh bawa air tuh taruh di depannya Pak Kiai gitu, dibawa sholawat Simbudurar gitu ya. Berikut penjelasannya, yang referensinya admin rangkum dari berbagai sumber. Seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, melalui penelitiannya pada tahun 2003, mengungkapkan suatu keanehan pada sifat air. Profesor Masaru Emoto, melakukan pengamatan terhadap lebih dari 2000 contoh air dari seluruh dunia dan mengabadikan setiap foto kristal air yang terbentuk. Profesor Emoto, menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Dalam bukunya, Profesor Emoto mengungkapkan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata, apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Pada saat menjadi pembicara di Malaysia, Profesor Emoto membawa beberapa slide mengenai sampel air yang diambilnya dari berbagai sumber, seperti sungai, laut, telaga, mata air, dan sebagainya. Dari sana terkumpullah sebanyak 1000 bentuk kristal air. Beberapa molekul air yang ditelitinya berbentuk tak teratur, kecuali molekul air Zam-Zam. Susunan molekul air Zam-Zam berstruktur sangat indah, teratur, cantik bak berlian yang berkilauan, dan memancarkan lebih dari 12 warna jika dibekukan.
Dalam kesempatan itu dia juga meminta peserta menguji sendiri bentuk molekul yang diinginkannya. Saat salah seorang diminta memberi bacaan buruk ke dalam air mineralnya, tiba-tiba molekul-molekul air membentuk struktur aneh, kacau dan tidak seragam. Sebaliknya, ketika seseorang diminta memberikan bacaan doa pada air tadi, ternyata yang terbentuk kemudian adalah molekul air seperti berlian dan berkilau. Itu membuktikan bahwa bila air diberikan kalimat buruk maka akan bersifat negatif. Sebaliknya, bila diberikan kalimat baik, air akan bersifat positif. Profesor Emoto juga melakukan eksperimen lebih lanjut, misalnya dia memainkan Mozart dan musik heavy metal untuk sampel air dan menangkap gambar perbedaan antara dua kristal. Ada juga tangkapan gambar kristal air yang belum dibacakan doa dan sesudah dibacakan doa. Bentuk kristal airnya ternyata lebih bagus yang dibacakan doa. Profesor Masaru Emoto mencoba membuktikan bahwa air tidak hanya berbicara tentang senyawa H2O saja. Penelitiannya menunjukkan bahwa pikiran, kata-kata, emosi, doa, dan musik memiliki efek langsung pada pembentukan kristal air. Dan karena tubuh dan planet kita sebagian besar adalah air, maka pikiran dan kata-kata tidak hanya memengaruhi pikiran kita sendiri, tetapi juga dunia. Dalam bukunya, Profesor Emoto juga menegaskan, ada kemungkinan seseorang dapat sembuh setelah meminum air yang sudah didoakan, karena air bersifat menyampaikan pesan dari ucapan orang yang mendoakannya. Dari pemaparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kisah orang yang sembuh setelah minum air putih pemberian Sosrokartono dan Gus Fuad Pleret itu, bukanlah sihir, namun rasional dan ilmiah. Gus Fuad Pleret dan Sosrokartono adalah orang yang memiliki kedekatan khusus kepada Tuhan, sehingga sangat wajar apabila energi doa dari pikiran, perasaan, dan lisan beliau, yang tertampung dalam segelas air putih itu mampu menyembuhkan penyakit. Sering kita jumpai, di beberapa pesantren tradisional dan di kampung-kampung pedesaan, apabila ada orang yang sudah sakit berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh, pihak keluarga memohon untuk membacakan surat Yasin sebanyak usianya. Di dekat orang-orang tersebut terdapat satu gelas atau satu botol air putih yang terbuka tutupnya. Setelah mereka selesai membaca surat Yasin, mereka tidak berkata sepatah kata pun, kemudian satu persatu mereka meniupkan udara melalui lisannya ke arah botol atau gelas yang berisi air putih tadi. Setelah itu, pihak keluarga meminumkan air doa tadi kepada orang yang sakit. Sering kita jumpai pula, para santri berebut bekas minuman sang kiai karena dipercaya membawa barokah. Bila kita menggunakan pisau analisis dari Masaru Emoto, maka hal tersebut sangat wajar. Sebab lisan sang kiai senantiasa berzikir, bersolawat mengingat Tuhan, maka siapa saja yang meminum bekas minuman sang kiai akan memperoleh kebarokahan. Dalam konteks ini, barokah bisa diartikan kesehatan dan kegembiraan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berdoa sebelum minum, bahkan guru sekumpul mengajari kita doa khusus, agar kita dijauhkan dari segala penyakit lahir maupun batin, dan seluruh anggota badan dimudahkan melakukan ketaatan berkat Rasulullah. Berkaca dari penelitian Masaru Emoto tadi, tubuh kita didominasi air. Apabila dalam diri kita didominasi pikiran negatif dan sifat buruk sangka, maka molekul air dalam tubuh kita akan berbentuk molekul aneh dan jahat, dan itu bisa berbuah penyakit. Maka dalam Islam kita disuruh untuk bergembira, jangan bersedih, selalu berpikir positif dan menghendaki kebaikan bagi sesama. Admin jadi teringat salah satu bait lirik lagu yang diciptakan Gus Fuad Pleret, kurang lebih kalimatnya, rakus iri mengotori hati, sombong kejam hanguskan badan, dendam benci bikin cepat mati, prasangka buruk menusuk nyeri, hati-hati. Rakus iri mengotori hati, sombong kejam hanguskan badan, dendam benci bikin cepat mati, prasangka buruk menusuk nyeri. Sasi Kirana